Langsung saja kita ke berikutnya, yaitu dari SMP Kristen YSKI Kota Semarang. Ini saya panggilnya kakak aja ya, atau adik mau? Oh aduh, nanti menafkahi dong saya. Nah kakak ya, Kak Citra yang nantinya akan mempresentasikan sebuah game berjudul Asalen, yang ini merupakan game untuk bimbingan konseling. Baik, silakan ditampilkan presentasinya. Silakan persiapan Kak Citra untuk mempresentasikan game berjudul Asalen. Beri aplaus yang luar biasa buat Kak Citra. Silakan. Terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya? Ini saya dapat giliran terakhir Bapak Ibu. Groginya tambah banyak karena Bapak Ibu yang dari pagi itu sudah bagus-bagus begitu ya Bapak Ibu. Semoga presentasi saya, sharing saya tidak membosankan ya Bapak Ibu. Oke, saya akan mempresentasikan game yang saya buat ya Bapak Ibu. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Ludenara yang melalui program Nusantara Bermain Bermakna memberikan kesempatan untuk saya belajar banyak hal. Saya mendapat pengalaman baru, saya mendapat pengetahuan baru, dan saya juga mendapat komunitas baru melalui program NBB ini Bapak Ibu. Dan saya juga mendapat kesempatan untuk berdiri di tempat ini untuk sharing dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Fortin, saya mengajar bimbingan konseling di SMP Kristen YSKI Semarang Bapak Ibu. Selamat datang di Kota Semarang ya Bapak Ibu, semoga menikmati apa yang ada di Kota Semarang gitu. Nah, saya akan sharingkan ya Bapak Ibu game yang saya buat. Namanya adalah Asalen. Tadi sudah disampaikan oleh MC ya. Nah, ini game saya Bapak Ibu, Asalen. Saya buat game ini karena saya mengampu bimbingan dan konseling ya Bapak Ibu. Jadi, ini game bisa dipakai untuk mengajar bimbingan dan konseling. Apa itu Asalen Bapak Ibu? Nah, Asalen adalah game pembelajaran yang menggunakan tema problem solving. Kenapa kok mengambil problem solving? Setiap dari kita pasti punya masalah ya Bapak Ibu. Ada mungkin di sini Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Ada Bapak Ibu? Oh ada. Setiap dari kita itu punya masalah ya Bapak Ibu. Mungkin kadarnya berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang mungkin ringan. Tapi setiap dari kita pasti punya pergumulannya masing-masing. Nah, saat kita punya pergumulan tersebut, punya masalah, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyerah? Atau apa yang kita lakukan? Problem solving apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk itu saya membuat game ini Bapak Ibu. Dalam pelajaran BK, saya ingin mengajarkan kepada anak-anak bagaimana nih saat mereka mempunyai masalah, saat mereka berhadapan dengan sebuah tantangan, apa yang harus mereka lakukan? Nah, Asalen ini ada artinya Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu tahu asa itu artinya apa Bapak Ibu? Iya betul sekali. Asa itu artinya harapan Bapak Ibu. Kemudian land sendiri itu diambil dari kata island. Ini kenapa tidak bisa? Kurang dekat. Oke, saya berpindah Bapak Ibu. Nah, land itu saya ambil dari kata island. Jadi yang artinya pulau. Karena tema setting game saya itu menggunakan sebuah pulau. Nah, jadi kalau diartikan Bapak Ibu ini adalah pulau harapan. Setiap kita punya masalah, tapi saat kita mau berjuang, saat kita mau melakukan sesuatu pasti akan ada harapan. Tuhan pasti buka jalan ya Bapak Ibu. Nah, saya akan sharingkan Bapak Ibu game saya, tapi saya mungkin hanya tidak secara detail karena waktunya cuma 15 menit. Nanti Bapak Ibu yang mungkin tertarik ingin tahu lebih lagi, nanti bisa menemui saya Bapak Ibu. Bisa tanya-tanya boleh begitu. Nah ini komponen game yang saya buat Bapak Ibu ada 3. Yang pertama itu kartu benda. Ada 40 kartu benda Bapak Ibu yang ini akan digunakan untuk kita bermain saat bermain dengan anak-anak. Jadi isinya adalah benda-benda. Kemudian ada kartu angka. Nah ada 36 kartu angka Bapak Ibu. Game ini bisa digunakan atau bisa dimainkan perorangan, tapi bisa juga dimainkan kelompok. Nah, kartu angka ini dipakai saat kita bermain secara berkelompok Bapak Ibu.
mungkin Bapak Ibu guru pernah mengalami ya saat membagi kelompok, kalau anak-anak membagi kelompok kemudian mereka milih sendiri, mereka berkelompoknya dengan siapa Bapak Ibu? Teman yang dekat. Nah kalau misalkan kita yang membagikan kelompok, apakah semuanya bisa menerima dengan lapang dada Bapak Ibu? Tidak, pasti akan ada yang komplain atau loh Miss kok sama ini aku, pasti akan ada yang seperti itu. Nah ini salah satu yang biasa saya terapkan di kelas saya Bapak Ibu. Saya punya kartu, ini ada tulisan angkanya, jadi nanti saya tutup di meja, setiap anak ambil satu-satu. Nah mereka ambil, saat mereka dapat ya berarti itu kelompoknya mereka. Mereka nggak akan semuanya ketemu dengan satu kelompoknya yang mereka dekat, tidak, tapi ini akan lebih merata. Jadi cara untuk membagi kelompok supaya lebih merata begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu ada guidebooknya Bapak Ibu, saya buat buku pedoman, jadi di sini lengkap Bapak Ibu ada apa yang harus fasilitator lakukan, gimana caranya mereka untuk para fasilitator menggunakan game ini, harapannya dengan adanya ini Bapak Ibu kalau mau main game saya bisa Bapak Ibu, itu sudah secara lengkap sampai ke inti-inti permainannya. Nah, saya akan jelaskan secara singkat ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Nah, ini di game saya itu ada 3 round Bapak Ibu dan 1 round bonus. Jadi ada 3 ronde, kemudian dan 1 yang bonus. Ini saya setting Bapak Ibu, kalau di pelajaran BK gitu, pelajaran BK itu kami ada, mungkin ada beberapa sekolah yang nggak masuk kelas. Atau ada beberapa sekolah itu yang masuk kelas tapi cuma 1 jam pelajaran, ada yang 2 jam pelajaran ya Bapak Ibu. Nah ini saya setting game ini untuk pelajaran BK, bisa langsung ke empat-empatnya dimainkan dalam 1 kali waktu, tapi juga bisa dimainkan, dipilih salah satu atau misalkan minggu ini round pertama, minggu depan round kedua, minggu depannya lagi round ketiga, bisa Bapak Ibu. Jadi tetap masih bisa digunakan walaupun masuk ke kelas cuma 1 jam pelajaran. Nah kita akan masuk ke round yang pertama Bapak Ibu. Nah fasilitator nanti akan menyediakan kartu ada yang tertutup dan kartu yang terbuka. Nanti anak-anak bisa milih Bapak Ibu. Mereka harus memilih 1 yang kartu tertutup dan 2 kartu terbuka, bebas mereka memilih. Nah kemudian apa yang mereka akan lakukan, kita akan memberikan sebuah kasus Bapak Ibu. Kasus ini untuk mereka selesaikan. Kasusnya adalah apa yang akan kamu lakukan jika terdampar sendirian di pulau tak berpenghuni. Nah, mereka menggunakan ketiga benda yang ada di dalam kartu untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi nanti mereka diskusi nih, apa yang akan mereka lakukan. Ini mengajarkan mereka untuk berpikir out of the box juga ya Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah mereka berdiskusi, mereka maju satu persatu, mereka menyampaikan hasil diskusinya Bapak Ibu. Ini fotonya Bapak Ibu saat mereka memilih. Nah ini mereka belajar untuk berdiskusi juga. Jadi karena kelompoknya banyak ya Bapak Ibu, berlima, ada yang berenam. Jadi mereka diskusi untuk menentukan akhirnya milih yang mana. Kemudian ini intinya Bapak Ibu. Nah setiap round itu ada intinya Bapak Ibu, ada inti permainannya. Bagaimana kita menyimpulkan inti ini adalah kita tidak langsung Bapak Ibu memberikan intinya, tapi kita tanya nih, apa yang kalian dapat dari permainan ini? Nah nanti mereka akan satu persatu menjawab Bapak Ibu. Kemudian setelah semuanya menjawab, kemudian kita baru simpulkan. Yang pertama, kapanpun masalah datang, kita harus siap untuk terus berjuang dan berani mengambil sebuah tindakan. Nah kita harus belajar untuk berjuang Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah, kita nggak bisa cuma berhenti. Tapi kita harus belajar untuk berani mencoba. Kalau kita berani mencoba, melangkah begitu ya Bapak Ibu, 50% keberhasilannya. Kalau kita nggak pernah mencoba, maka kita 100% gagal. Kemudian yang kedua, penyelesaian masalah bisa saja di sekeliling kita. Nah, kita membuka mindset anak-anak begitu ya Bapak Ibu. Kalau ini juga mengajarkan anak-anak untuk out of the box Bapak Ibu. Saat mereka mendapatkan kartu, banyak sekali hal-hal unik yang saya dapat dari jawaban anak-anak. Kemudian saya agak cepat ya Bapak Ibu, sudah 7 menit ini. Ini yang round kedua Bapak Ibu. Nah, ada peraturan yang berbeda lagi. Mereka diberi pilihan, anak-anak diberi pilihan Bapak Ibu, boleh menukar satu kartu yang mereka punya dengan kartu tertutup yang ada di depan. Jadi mereka
untuk yang round kedua mereka boleh milih, boleh enggak. Kalau mau milih ya silahkan, kalau tidak ya juga tidak apa-apa. Nah, kemudian mereka dibeli kasus lagi nih Bapak Ibu. Di tengah usaha untuk bertahan hidup, tiba-tiba ada binatang buas yang menyerang. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Mereka menggunakan 3 kartu yang mereka punya lagi untuk mereka bisa bertahan dari serangan binatang ini. Kemudian ini adalah mereka yang memutuskan untuk menukar ya Bapak Ibu. Kalau tidak menukar juga tidak apa-apa. Kemudian intinya adalah bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Di round kedua ini kita mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar bijak dalam mengambil keputusan. Semakin kita dewasa, kita akan diperhadapkan dengan banyak pilihan ya Bapak Ibu. Maka anak-anak diajarkan untuk berpikir gimana nih kalau mengambil sebuah keputusan, berpikir terlebih dahulu, tidak asal memilih. Kemudian yang kedua, berani menanggung setiap resiko dari pilihan yang telah dipilih. Jadi anak-anak harus mulai belajar Bapak Ibu. Terkadang kita nggak tahu ya apa yang terjadi di depan, tapi bagaimana kita untuk bertanggung jawab. Kalau kita sudah memilih sesuatu ya kita harus bertanggung jawab. Itu yang akan kita tekankan di game kedua ini, di round kedua. Kemudian yang round ketiga Bapak Ibu, nah kalau tadi yang di round kedua mereka boleh memilih ya atau tidak, di round ketiga mereka wajib tukar Bapak Ibu. Tapi tukarnya dengan teman-temannya. Jadi mereka bawa kartunya, kemudian mereka mengambil kartu di milik temannya. Jadi mereka boleh bertukar dengan 1 orang boleh atau dengan lebih dari 1 boleh. Kemudian ada case lagi Bapak Ibu, apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba datang 2 ekor binatang dari kawanan binatang yang tadi kamu lawan. Jadi hampir sama ya Bapak Ibu. Nah, ini cara bertukarnya Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Jadi anak-anak pegang, saling memegang dengan ditutup begitu ya. Kemudian mereka saling mengambil. Kemudian, nah ini, siap dengan perubahan dan mampu beradaptasi dengan cepat. Ya kita tahu ya Bapak Ibu, zaman sekarang teknologi itu perubahannya sangat cepat. Nah bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk mereka beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian belajar dari pengalaman. Karena case-nya hampir sama ya Bapak Ibu dengan round kedua. Dan kalau mereka menukar dengan teman, kemudian mereka mendapatkan kartu dari temannya, mungkin bisa belajar dari apa yang sudah dipresentasikan temannya. Nah ini kalau round bonusnya Bapak Ibu, membuat 1 kata motivasi dengan tema problem solving menggunakan kartu yang pemain miliki. Jadi mereka pada round ini, mereka diajarkan untuk belajar memotivasi diri sendiri dengan orang lain, dengan teman-temannya. Oke. Nah ini cara menentukan pemenang Bapak Ibu. Nanti setiap round setelah anak-anak presentasi, mereka diminta untuk memilih, setiap kelompok atau setiap pemain itu diminta untuk memilih mana yang paling bagus nih presentasinya, hasil sharingnya. Nanti setelah itu akan yang dipilih mendapatkan 1 poin. Poin terbanyak dia adalah pemenangnya. Nah setelah saya menjalankan program Nusantara Bermain Bermakna ya Bapak Ibu, kemudian saya belajar membuat game, saya mempraktekkan dengan anak-anak, ada beberapa hal baik Bapak Ibu yang akan saya sharingkan. Yang pertama mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru Bapak Ibu. Selama 6 tahun saya mengajar, ini baru pertama kali saya membuat game milik saya sendiri, kemudian saya bisa mempraktekkan dengan anak didik saya. Kemudian yang kedua, banyak value yang bisa saya masukkan saat bermain dengan peserta didik. Jadi saat saya bermain, tadi memang setiap roundnya ada inti permainannya ya Bapak Ibu, tapi saya bisa selipkan value-value tertentu di sana. Misalkan saat anak maju ke depan nih Bapak Ibu, nah saya bisa masukkan value nih, teman-teman sedang presentasi nih, jadi mari kita belajar menghargai. Nah itu kan bisa dimasukkan Bapak Ibu. Ada banyak sekali value yang bisa dimasukkan di sana selama kita melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik antusias dan menikmati pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, esensinya kita bermain game ya Bapak Ibu. Harapannya adalah setiap anak-anak bisa menikmati permainan itu, tapi seperti nama program ini ya Bapak Ibu, Nusantara Bermain Bermakna. Tidak hanya sekedar bermain, tapi permainan itu ada maknanya Bapak Ibu. Dan harapannya anak-anak itu bisa melekat
dari permainannya tersebut. Saya sharing satu hal Bapak Ibu. Setelah saya bermain ini dengan anak-anak saya, anak didik saya begitu ya Bapak Ibu. Kalau saya itu kan guru BK Bapak Ibu. Kalau guru BK itu kan tempat konseling anak-anak. Nah, suatu ketika ada anak-anak konseling dengan saya, ada anak yang konseling dengan saya, menceritakan masalahnya. Kemudian saat itu saya cuma ngomong nih sama anak tersebut. Kamu masih ingat nggak inti permainan dari game yang kita mainkan di round kedua? Saya cuma ngomong seperti itu Bapak Ibu. Kemudian anaknya bilang, oh iya ya Miss. Nah kalau dia bilang, oh iya ya Miss, berarti kan dia tahu nih inti permainannya. Jadi permainan itu bisa melekat Bapak Ibu intinya. Kemudian yang terakhir, nah harapannya Bapak Ibu, saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi bisa menjaring Bapak Ibu guru yang lebih banyak lagi, bisa menjangkau guru-guru dan sekolah-sekolah yang lebih banyak lagi Bapak Ibu. Kemarin saya sempat share Bapak Ibu di grup MGBK, grup BK Sekota Semarang. Nah ternyata ada Bapak Ibu guru yang tertarik juga untuk mengikuti, bahkan ingin membuat game juga. Ada juga yang kemarin ingin datang, tapi ternyata karena kita masih ujian sekolah ya Bapak Ibu, jadi tidak semuanya bisa datang. Kemudian yang kedua harapannya adalah kalau sekarang kita diajarkan untuk membuat game manual, alangkah baiknya jika kita diajarkan lagi untuk game dengan digital. Karena zaman sekarang itu kan kita tidak bisa menutup mata begitu ya Bapak Ibu, anak-anak mainnya gadget. Ya kita sebisa mungkin juga mengikuti perkembangan itu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kebanyakan. Bisa. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik atau mau tahu lebih banyak lagi, bisa kontak ke saya Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, beri aplaus untuk Kak Citra. Oke. Kak Citra mau tanya, yang datang ke BK untuk konsultasi dengan Kak Citra banyak nggak? Lumayan Pak, banyak. Puji ya. Tuhan banyak. Oke. Saya kalau jadi siswa saya datang terus ke BK ya. Punya masalah nggak punya masalah datang aja ya. Nah gitu ya, karena ya gitu lah ya, masalah wah hilang gitu ya. Gitu ya, makanya. Kenapa? Iya, sumpek-sumpek saya datang ke BK saya. Nah, gitu ya. Nah itu ya, punya masalah terus saya gitu kan. Sayang guru BK saya dulu nggak kayak Kak Citra gitu ya, nggak pakai G maksudnya gitu loh. Mikirnya macam-macam sini ya. Oke, dan tadi udah disebutin bahwa ini nggak ada kata gagal. Yang ada itu guru saya bilang kalau kita coba sesuatu itu nggak ada kata gagal. Yang ada sukses atau belajar. Dan kemarin ada juga interview yang cukup menarik waktu di sebuah interview dari sebuah kejuaraan gitu ya. Ditanya, ini apakah Anda mengalami musim yang buruk? Tidak pernah ada musim yang buruk selama kita mencoba. Kalau memang ada hasil yang kurang sesuai, ya nggak apa-apa gitu. Di basket Michael Jordan itu 15 tahun karirnya hanya 6 kali juara, 9 kali nggak pernah juara. Apakah dia pemain yang buruk? Tidak. Nah, jadi sama seperti Bapak Ibu guru semuanya, kalau pertama kali bikin game dan merasa ini gamenya biasa aja, enggak, itu sudah sangat bagus sekali dan luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semuanya. Dan keempat, guru-guru yang cantik di depan kita, beri aplaus sekali lagi ya. Dan saya undang ini guru champion dulu ya Mas Dida ya, untuk ke depan. Silakan para guru champion, kita beri aplaus yang meriah untuk teman-teman guru champion. Ya silakan maju ke depan panggung sini. Nah kita akan foto bareng dulu bersama Mas Eko, terus Tekanti. Kalau Mas Tekanti, oh enggak, maju dulu ya, maju dulu. Oke. Champion dulu. Silakan. Guru-guru champion kita. Silakan, yuk. Nah, maju. Oke, ini nggak ada sesi dangdutannya lagi ya. Ya, next, Bu, kita lanjutkan sesi dangdutannya. Oke, silakan. Nah, ditata. Mas Dida, bagaimana penataannya? Yang cowok-cowok sepertinya lebih sedikit, jadi ya Pak Desi sebelah sini. Nah. Jangan malu-malu ya. Udah biasa nggak punya malu biasanya ya. Nah ini bahaya ini ya. Oke.
Oke, sip. Nah, oke. Sudah? Aman? Mas Yuda? Sip. Ya, miring ya biar kelihatan kurus. Perut tahan. Oke. Sekali lagi. Tampang sedih karena NBP selesai. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi buat teman-teman dari Guru Champion. Dan sesi foto tadi merupakan sesi terakhir kita. Dan saya selaku MC mengucapkan mohon maaf lahir batin, mumpung masih Syawal, apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, sampai jumpa di sesi lainnya. Setelah sesi ini selesai. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tepuk tangan paling bahagia. Yeay.